Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geri Nofriandi dengan NIM 1914070062 akan menyampaikan materi yang berjudul pengertian deskripsi data hasil penelitian. Deskriptif data merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Pengertian dari deskripsi data yaitu upaya menampilkan data agar data tersebut dapat dipaparkan secara baik dan diinterpretasikan secara mudah. Deskripsi data adalah menggambarkan data yang ada guna untuk diperoleh untuk data dari responden sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain. Cara menyusun deskripsi data hasil penelitian. Peneliti eksperimen. Ini merupakan penelitian eksperimen kooperasi yang terbagi dalam dua kelas eksperimen, yaitu kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Kelas eksperimen 1 diberi perlakuan dengan model pembelajaran group investigation, dan kelas eksperimen 2 diberi perlakuan dengan model pembelajaran jigsaw. Adapun cara menyusunnya yaitu yang pertama melakukan uji homogenitas pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Yang kedua memberikan pembelajaran materi pokok pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 dengan perlakuan yang berbeda. Yang ketiga, uji instrumen tes yang dilakukan yaitu uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. Yang keempat, menyusun laporan penelitian berdasarkan perhitungan dan analisis data beda soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuranisa Fitri dengan NIM 1914070063 dari jurusan PGMIB. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai hasil penelitian untuk setiap tahap pada model penelitian R&D atau Research and Development. Nah, Board and Gall mengembangkan ada 10 tahapan dalam mengembangkan model, yaitu yang pertama, tahapan pertama adalah Research and Information Collecting, yaitu studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Yang kedua adalah Planning, artinya menyusun rencana penelitian. Yang ketiga adalah Develop Preliminary Form of Product, yaitu mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Yang keempat adalah Preliminary Field Testing, yaitu melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas. Tahapan yang kelima adalah Main Product Revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Yang keenam yaitu main field testing, biasanya disebut uji coba utama yang melibatkan khalayak luas atau masyarakat luas. Tahapan yang ketujuh adalah operational product revision, yaitu melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil uji coba lebih luas. Yang kedelapan adalah operational field testing, yaitu langkah uji coba validasi terhadap operasional yang telah dihasilkan. Yang ke-9 adalah Final Product Revision, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir. Yang ke-10 adalah Dissemination and Implementation, yaitu langkah menyebarluaskan produk atau model yang dikembangkan kepada halayak atau masyarakat luas. Nah, ada juga yang namanya model 5 tahap atau biasa disebut model mantap. Model ini dikembangkan oleh 3 orang, yaitu Sumarni, Istiningsi, dan Nugraheni. Dikembangkan model ini tanpa bermaksud mengurangi substansi dari model yang telah dikembangkan oleh pakar sebelumnya. Model mantap adalah modifikasi dari tahapan hasil rancangan Board and Gall yang diklasterkan kembali berdasarkan perbedaan jenis penelitian pada masing-masing tahap. Model mantap ini terdiri dari 5 tahap utama dalam penelitian dan pengembangan, yaitu 1 tahap penelitian pendahuluan, 2 tahap pengembangan model, 3 tahap validasi model, 4 tahap uji efektivitas, dan 5 tahap diseminasi. Pengklasteran kembali ini semata-mata hanya untuk memudahkan bagi para pengguna metode penelitian dalam memahami prosedur R&D atau Research and Development, khususnya bagi pemula. Oleh karena itu, pengklasteran ini sebenarnya diperuntukkan bagi para mahasiswa baik S1, S2, dan S3, khususnya yang melakukan penelitian dengan jenis ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasnah, ujung NIM NM4. Saya akan menyampaikan materi mengenai analisis data hasil penelitian pada penelitian eksperimen PTK, deskriptif, mix, dan korelasi dengan contoh. Yang pertama yaitu penelitian eksperimen. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data dalam penelitian eksperimen, tergantung pada beberapa jumlah variabel yang diteliti. Contoh, seorang peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal pada anak-anak. Yang kedua, penelitian PTK. Analisis data merupakan bagian penting dari pelaksanaan PTK. Kualitas hasil dan analisis data menentukan kebermaknaan PTK yang dilakukan. Jika analisis dilakukan secara tepat, maka hasil penelitian akan memberikan gambaran yang objektif dari kondisi yang diteliti. Selanjutnya yaitu penelitian mix. Dalam penelitian mix, analisis data dapat dilakukan dengan yang pertama, analisis campuran bersamaan, kedua, analisis terhadap data kualitatif dan kuantitatif, ketiga, analisis kualitatif kuantitatif bertahap, yang keempat, analisis data kualitatif diikuti pengumpulan dan analisis data kualitatif sebagai penegasan, yang kelima, analisis kuantitatif kualitatif bertahap, yang keenam, analisis data kuantitatif diikuti pengumpulan analisis data kualitatif. Selanjutnya, penelitian deskriptif. Yang pertama, editing merupakan tahap paling awal dari pengelolaan data. Pada tahap ini yang dilakukan adalah memeriksa daftar pertanyaan kuesioner yang telah diisi oleh responden. Selanjutnya, coding. Sebelum peneliti melakukan data entry, peneliti harus melakukan coding, di mana coding adalah kegiatan mengorganisasi data ke dalam kategori tertentu agar mudah dianalisa. Selanjutnya, data entry. Data entry merupakan aktivitas memasukkan data ke dalam program komputer. Selanjutnya, cek data. Setelah proses memasukkan data selesai, langkah berikutnya adalah melakukan cek terhadap data yang memperoleh akurasi. Selanjutnya, melakukan transformasi dan resort apabila diperlukan. Pengolahan dan analisis. Pada tahap ini dilakukan pengolahan dan analisis data. Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami untuk dipresentasikan. Selanjutnya, penelitian korelasi. Analisis data merupakan upaya yang mencari dan menata data secara sistematis. Catatan hasil penelitian untuk meningkatkan pemahaman tentang studi yang diteliti dan menyajikannya terhadap temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani Carolina Latuheru dengan nomor NIM 1914070065 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu uraian pembahasan penelitian dengan contoh. Hasil penelitian. Hasil penelitian adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Misalnya, pada awal peneliti memaparkan narasi temuannya, kemudian didukung dengan sajian data dalam bentuk tabulasi, tabel, atau grafik. Peneliti juga menyajikan data-data hasil penelitian, kemudian didukung grafik, dilanjutkan deskripsi naratif. Pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian digunakan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data temuan, sehingga peneliti tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, melainkan
memberikan analisis, penafsiran, dan pemaknaan terhadap temuannya. Aspek-aspek penyusunan pembahasan hasil penelitian. Dalam kerangka metode ilmiah, ada 3 aspek yang digunakan untuk menyusun dan mengembangkan pembahasan, yaitu aspek kajian teoritis, aspek kajian empiris, dan aspek implikasi hasil. Penyajian hasil dan pembahasan kuantitatif. Data yang telah terkumpul berupa tumpukan kuesioner menurut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden yang besar jumlahnya, atau data yang berupa sejumlah angka-angka yang telah terkumpul harus dianalisis untuk selanjutnya diinterpretasikan, untuk diformulasikan, dan kemudian dijadikan sebagai salah satu bagian pada laporan hasil penelitian. Penyajian hasil dan pembahasan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif pada umumnya bersifat berwujud kata-kata, naskah-naskah, dan dalam angka-angka, terkumpul melalui aneka metode seperti observasi, wawancara, pengkajian terhadap dokumen, dan lain-lain. Perlu diolah terlebih dahulu sebelum siap untuk dipakai. Contohnya, hasil penelitian studi lapangan yang dimulai dari statistik deskriptif yang berhubungan dengan data penelitian, meliputi gambaran umum responden, variabel penelitian, uji kualitas data, uji normalitas, dan asumsi klasik. Hasil pengujian hipotesis dan pembahasan terhadap uji hipotesis yang diuji secara statistik dengan menggunakan program pengolahan data SPSS versi 16.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Pranata dengan NIM 0066 akan melanjutkan pembacaan diskusi kami mengenai menguraikan keterbatasan penelitian. Menurut Chad Perry, menyatakan bahwa keterbatasan penelitian perlu disampaikan dalam setiap hasil studi karena banyak hal yang tidak dapat ditangkap dalam model penelitian. Keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu, logistik yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Terdapat beberapa contoh keterbatasan penelitian. Yang pertama yaitu contoh keterbatasan penelitian dalam penelitian eksperimen. Peneliti memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian. Keterbatasan tersebut antara lain yang pertama yaitu adanya keterbatasan waktu penelitian. Karena penelitian ini juga menyesuaikan jadwal yang ada di sekolah, peneliti hanya melakukan penelitian berdasarkan waktu yang telah ditentukan sekolah. Selanjutnya yaitu contoh keterbatasan penelitian dalam penelitian PTK. Terdapat beberapa keterbatasan antara lain yang pertama yaitu tidak semua materi akuntansi dapat diterapkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two state two straight, sehingga pertemuan hanya dilaksanakan dalam 2 siklus atau 4 kali pertemuan. Selanjutnya itu proses diskusi. Siswa yang kurang terarah menyebabkan cukup banyak waktu yang digunakan menjadi tidak efisien. Sekian pembacaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.